Sahabat Berisik, terakhir kita bahas pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab tentang banjir ini? Siapa Mas yang bertanggung jawab? Ya tentu kita bisa lihat ya dari penyebab, penanganan, mitigasi termasuk solusi-solusinya. Jadi tidak semudah kita menyalahkan siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah, siapa yang bertanggung jawab? Masyarakat lah. Nggak bisa sesederhana itu. Ya, tidak bisa juga saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat ya. Tentu ada perspektif yang kemudian kita bisa menilai bahwa oh ternyata solusinya begini nih. Ya, misalkan dari aspek sosial ya. Aspek sosial terjadinya banjir, kemudian sampai tidak taruhlah tanda petik tidak bisa ditanggulangi. Iya, tidak terkendali. Karena sudah di bahasa media kan yang lagi berisik kan, Cirebon dikepung banjir. Iya, mengerikan. Nah, tentu kita bisa melihat dari aspek sosial ya. Aspek sosial bahwa kita tidak bisa melupakan teritorial atau geografis kita. Kota Cirebon. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa secara sosial ya masih kesejahteraan masyarakat kota Cirebon. Kesenjangan berarti ya terjadi sangat kesenjangan. Tinggi. Kesenjangan bisa kita lihat bagaimana potret wilayah pesisir Cirebon, bagaimana wilayah pedalaman di Argasunya, perbatasan itu. Bagaimana juga kita bisa melihat tingkat kepadatan pemukiman ya. Pemukiman di sebelah mana nih yang ramai itu kan? Majasem, Karya Mulia itu padat ya. Kemarin kita lihat Karya Mulia sampai beberapa pintu diblokir ya, beberapa jalur diblokir gitu karena tergenang ya. Nah, walaupun kita bisa melihat banjir itu banjir kiriman ya, banjir bandang. Tapi tidak juga kemudian masyarakat diam dan dari tahun ke tahun begitu-begitu aja. Maka kita lihat kira-kira penyebab sosial apa sih? Ya, ada kesenjangan yang kemudian mengakibatkan proses pembangunan tidak bisa merata. Tidak merata. Ya. Orang yang punya duit, orang kaya, orang yang punya investasi ekonomi, dia bisa bangun rumah sampai tinggi gitu kan dari jalan. Sementara mereka yang nggak berdaya, ya menyerah aja pada alam, ya, pada lingkungan, ya nerima begitu gitu. Iya. Mereka tidak bisa berbuat banyak, jangankan untuk memperbaiki rumah, untuk meninggikan level rumah, untuk hidup bertahan sehari-hari aja kadang susah gitu. Nah, itu faktor kesenjangan, ya, ujung-ujungnya kesejahteraan. Maka faktor kesejahteraan itu yang kemudian menjadi problematik. Salah satu problematik. Tidak langsung memang menjadi penyebab banjir, tapi rentetannya ada di situ. Kemudian yang kedua perspektif budaya, lebih pada perilaku masyarakat. Yang selama ini kita pahami soal kesehatan, perilaku masyarakat hidup sehat kayak gimana sih? Lingkungannya bagaimana, sanitasinya bagaimana, perilaku buang sampahnya bagaimana, perilaku menjaga lingkungannya seperti apa, perilaku apakah mereka care terhadap kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Kepeduliannya. Nah, budaya kita kadang yang sederhana, budaya buang sampah, ya, buang sampah. Tempat sampahnya sudah disiapin, sudah dapat bantuan tempat sampah, pembakaran sampahnya sudah ada. Tapi kenapa perilaku buang sampah sembarangan masih terjadi? Itu faktor budaya. Ya. Kemudian faktor kita melihat perspektif ekonomi, misalkan banjir dampaknya luar biasa. Gitu. Secara ekonomi, kalau sudah terkena banjir, orang yang tadinya harus bekerja, pada akhirnya harus berhenti tuh bekerja. Dia harus beresin rumahnya, harus nambah uang untuk beresin ini, beresin recovery itu. Lagi. Nah, recovery-nya. Ya, belum lagi secara ekonomi. Ya, butuh anggaran yang besar untuk apa? Untuk tadi recovery. Bicara infrastruktur, berapa infrastruktur yang rusak? Apa saja? Fasilitas umum rusak, ya kan? Di tingkat masyarakat yang paling bawah, misalkan ya, saluran air jebol, sanitasi lingkungan rusak, kemudian fasilitas umum juga menjadi tergenang, menyisakan lumpur yang tebal. Nah, itu butuh sentuhan solusinya gitu. Maka selayaknya kita tidak bisa pasrah begitu saja. Seharusnya harus tidak ada terjadi. Upaya untuk keluar. Pencegahan gitu. sih sebenarnya ya. Pencegahan ya. Yang biasa kita sebut mitigasi. Nah, mitigasi. Mitigasi bisa dilakukan saat kejadian, ya, antisipasi, bahkan bicara jangka panjang. Gitu.
berapa kali kepemimpinan Kota Cirebon nih lagi-lagi selagi ini apa PR-nya adalah banjir gimana. Iya. Tapi lagi-lagi terjadi lagi. Nah, maka menurut saya dari berbagai perspektif itu saya kira muaranya pada perspektif politik ya. Kenapa saya katakan politik? Karena ada kebijakan di situ. Banjir itu tantangan bagi pemimpin daerah untuk mengelola daerahnya, untuk menjadikan daerahnya bersih, untuk menjadikan daerahnya bersih juga dalam tanda petik bersih lahir batin. Iya, Cirebon itu kota religi. Bersih batinnya insya Allah. Bersih lahirnya itu tadi. Harus diusahakan tuh. Tata kotanya harus benar. Tidak segampang kemudian kita menyalahkan kalau banjir disebabkan drainase yang buruk. Tidak sesimpel itu gitu. Yang jelas tidak boleh seperti gitu ya. Pembangunan drainase itu butuh biaya besar. Butuh kemauan politik yang tinggi dari pemangku kebijakan. Maka dalam konteks politik ini yang menurut saya menarik, sehingga kita bisa urai apa sih penyebab dan solusinya gitu secara detail. Ya Mas, saya seperti yang kita tahu bahwa tahun ini kita ada pemimpin baru. Awal Februari kita akan dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru. Musim hujan masih panjang, bukan berarti Imlek sudah lewat, hari Rabu besok banjir belum tentu berhenti, hujan belum tentu berhenti, dan banjir masih tetap mengancam. Saya kira ke depan harus segera dalam waktu singkat bisa memitigasi, jangan sampai terulang kembali. Dan tahun depan harus sudah tidak ada, diharapkan. Pendapat saya sebagai warga kota Cirebon, tahun depan harus tidak boleh terjadi lagi. Dan untuk waktu singkat ini, kita harus sudah siap juga untuk menghadapi kemungkinan banjir berikutnya yang mungkin saja terjadi karena hujan masih panjang. Menarik sekali pembicaraan kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi ya.